Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nika Eni Suryani dengan NPM 202033121194. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus ekonomi. Yang pertama, definisi siklus ekonomi. Perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus-menerus bertumbuh tanpa 1 tahun atau bahkan 1 triwulan pun mengalami penurunan. Pertumbuhan tersebut disertai stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas. Adapun tahapan dari siklus ekonomi. Siklus ekonomi terdiri dari 4 fase yang terus berulang. Masing-masing fase mewakili kondisi perekonomian dan menjadi fokus utama penelitian dan kebijakan ekonomi. Fase dalam siklus ekonomi terdiri dari yang pertama, fase ekspansi, yang kedua, fase puncak, yang ketiga, fase kontraksi, dan yang keempat, fase palung. Selama fase ekspansi, ekonomi mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Suku bunga cenderung rendah, PDB real meningkat, dan tekanan inflasi meningkat. Peningkatan produksi mendorong tingkat utilisasi kapasitas meningkat. Untuk meningkatkan produksi, perusahaan merekrut tenaga kerja baru dan membuat lapangan pekerjaan melimpah, mendorong tingkat pengangguran turun. Ketika ekspansi mendekati puncaknya, tingkat kenaikan dalam pengeluaran investasi dan lapangan kerja melambat, tetapi tetap positif. Sementara inflasi meningkat. Kontraksi atau resesi dikaitkan dengan penurunan di sebagian besar sektor, dengan inflasi yang biasanya menurun. Ketika kontraksi mencapai palung dan ekonomi memulai ekspansi atau pemulihan baru, pertumbuhan ekonomi menjadi positif lagi, dan inflasi biasanya moderat, tetapi pertumbuhan lapangan kerja mungkin tidak mulai meningkat sampai ekspansi telah berlangsung dengan meyakinkan. Aturan umum yang berlaku adalah mempertimbangkan 2/4 pertumbuhan PDB real sebagai awal ekspansi dan 2 kuartal berturut-turut dari penurunan PDB real sebagai indikasi awal kontraksi. Selanjutnya, indikator siklus ekonomi. Indikator yang biasanya digunakan untuk menganalisa siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah output real dan tingkat harga. Indikator siklus ekonomi terdiri dari 4 elemen, yaitu yang pertama, gerakan menaik. Yang kedua, titik puncak atau kulminasi. Yang ketiga, gerakan menurun. Dan yang keempat, titik terendah atau nadir. Yang pertama, gerakan menaik. Pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang, gerakan menaik ini disebut juga ekspansi bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang kedua, titik puncak atau kulminasi. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika, gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Titik ini disebut titik puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Yang ketiga, gerakan menurun. Yang dimaksud dengan gerakan menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang, gerakan menurun ini disebut resesi bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang keempat, titik rendah atau nadir. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah, yang disebut titik nadir.
Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya pergerakan menaik. Contohnya, bisa kita ambil dari kasus di Amerika Serikat. Dari tahun 1950-an hingga saat ini, siklus ekonomi Amerika Serikat rata-rata bertahan sekitar 5,5 tahun. Namun, panjang masing-masing siklus cenderung bervariasi, mulai dari hanya 18 bulan selama siklus pada 1981 sampai 1982 hingga rekor ekspansi panjang saat ini yang dimulai pada 2009. Kesimpulan, siklus ekonomi adalah bahwa masing-masing tahap berulang tetapi tidak secara berkala atau dalam rentang periode yang tetap. Siklus ekonomi mungkin berlangsung singkat sekitar 1-3 tahun atau lebih dari 1 dekade. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Akhir kata, saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.